Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi bagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channelku Ega Pratama Official. Oke para Sagittarius, kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik ke kalian. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang ini di bawah ini sekarang juga. Gimana sih? Tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga. Itu maksudku. Ya, agar aku bisa bikinkan konten-konten video tentang sudut pandang Sagittarius lainnya biar selalu bersemangat atas dukungan kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Dan kali ini kita akan bahas tentang itu. Kita akan bahas tentang impian. Guys, menurut kalian nih ya, kalian tuh ingin menjadi seperti apa? Kalian ingin menjadi sosok seperti apa? Dan kalian ingin menjadi dunia ini tuh harus bagaimana? Sagittarius memiliki impian sangat luar biasa banget. Bahkan Sagittarius tuh memiliki ribuan impian ataupun ribuan target Sagittarius. Yang pertama mungkin menurut aku ya, Sagittarius tuh ingin dimana di posisi dia tuh bekerja tapi dengan hati yang gembira, mungkin ingin menjadi seorang content creator ataupun mungkin menjadi seorang businessman dan hal sebagainya yang di luar lingkup kerja yang ditekan ataupun ikut orang lain seperti itu ya. Terus yang kedua, mungkin Sagittarius ingin memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah di tahun ke depan, insyaallah semoga tercapai. Dan ketiga, ini mungkin Sagittarius ingin menikah, melanjutkan hubungannya ke jenjang berikutnya. Dan kita akan bahas tuntas 3 impian ini. Impian yang pertama, kebebasan adalah hal utama untuk Sagittarius. Bahkan sampai karir pun Sagittarius memiliki cara tersendiri untuk bisa berjalan dengan kebebasan. Gak banyak sih Sagittarius sih, tapi mungkin hampir semua si Sagittarius gak ingin dikekang. Ya, ingin dikekang oleh aturan-aturan yang benar, aturan-aturan yang merata, aturan-aturan yang tidak pilih kasih. Karena apa? Banyak perusahaan, banyak tempat-tempat kerja yang memilih kasih aturan-aturan itu. Aturannya seharusnya digunakan ataupun ditaati oleh semua karyawannya, mulai dari karyawan office sampai karyawan gudang dan satpam security dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa karyawan yang lebih diunggulkan, jadi peraturan itu nggak perlu harus diikuti. Dan seperti itulah Sagittarius itu tidak suka dengan perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Karena apa ya, Sagittarius itu lebih suka kalau serius ya serius, kalau enggak ya mending gak usah diikuti. Itulah Sagittarius ya. Dan kenapa Sagittarius itu memiliki jiwa yang bebas, tapi kebebasannya itu masih bisa dia porsir. Jadi tidak terlalu bebas yang mungkin seperti anak-anak di pinggir jalan yang mungkin kebebasannya yang ingin dia lakukan gitu ya. Tapi ya mereka juga nggak pernah ingin menjadi seperti itu ya. Mungkin kebebasan menurut aku ya, kebebasan Sagittarius adalah dimana kita bisa tertawa, gimana kita bisa ya bercanda bersama teman-teman dan lain sebagainya, dan bisa membahagiakan semua orang. Dan menurut aku kebebasanku adalah ketika aku bisa memiliki harta yang berlimpah dan aku bisa berbagi selalu. Karena menurut aku ketika kita punya uang banyak itu lebih bahagia. Bahagianya bukan berarti kita bisa beli apapun yang kita mau, itu juga mungkin, tapi aku lebih ke ya kalian tahu sendiri lah, kalau Sagittarius tuh orangnya nggak enakan ya guys, orangnya nggak enakan. Jadi saking nggak enakannya mungkin banyak orang-orang yang memanfaatkan Sagittarius mungkin ya, tapi semoga saja sudah tidak ada lagi orang-orang seperti itu. Dan masalah karir Sagittarius guys, kalian ingin menjadi seperti apa? Kalau aku pribadi, aku ingin menjadi seseorang yang bisa berguna, bisa bermanfaat, terus bisa memiliki perusahaanku sendiri. Ya, amin Allahumma amin, itu kan impianku. Jadi ya kalian harus berimpi ataupun mempunyai impian tuh setinggi mungkin guys. Ya meskipun kalian nanti hanya bisa bisa berencana, karena Allah yang mewujudkannya. Usaha dan doa insyaallah tidak akan mengkhianati kerja keras kita. Hasil itu pasti ada, pasti nyata. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian bermimpi setinggi mungkin kalian akan terhalang oleh orang-orang yang menghina kalian, orang-orang yang mencaci kalian, dan orang-orang yang meremehkan kalian. Mimpi lu ketinggian, mimpi lu itu terlalu mustahil, mimpi lu itu
nggak pernah bisa tergapai. Jadi jangan terlalu bermimpi tinggi-tinggi. Hidup itu yang sederhana aja, hidup itu yang apa adanya aja. Iya, emang hidup itu apa adanya aja, tapi nggak ada salahnya kalau kita bermimpi agar kita selalu bersemangat untuk mencapai impian kita. Terus yang kedua, Sagittarius, mungkin ada beberapa Sagittarius yang memiliki pemikiran sudah saatnya untuk memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi kembali lagi, kita tuh harus benar-benar bisa cukup dalam masalah ekonomi, cukup dalam masalah ya mental dan fisik tentunya ya. Karena menurut aku di zaman-zaman sekarang itu mudah untuk mendapatkan seseorang ketika kita memiliki apa yang kita harus miliki, keuangan, mental, terus fisik juga, terus kesiapan kita juga. Kita tuh mudah banget mendapatkan seseorang orang yang ingin ingin berkeluarga, apalagi kan zodiak Sagittarius yang cowok ya. Pasti ketika kita sudah memiliki itu semua, mungkin banyak orang-orang yang ingin mendekat ke kita ya. Tapi kembali lagi ke diri kita harus mempersiapkan itu semua. Karena apa ya? Banyak di tahun-tahun ini tuh menikah hanya karena gengsi, terus menikah hanya karena iri ataupun karena nggak enak dengan teman-temannya yang udah menikah. Jadi pernikahan itu dibuat sebagai ajang lomba yang seharusnya itu nggak seperti itu. Tapi ya udah terlanjur, dan akhirnya ya banyak orang-orang yang menyesal dan banyak orang-orang yang jatuh di lubang yang sama di sebuah perceraian ya, dan seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang tuh yang nggak siap mental, nggak siap fisik. Pernikahan itu mereka anggap mungkin hanya sekedar happy. Itu salah besar sih menurut aku. Menurut aku ya, pernikahan itu adalah dimana kita bisa siap bertanggung jawab atas semua hal, keuangan dan lain sebagainya. Bukan dari sisi laki-lakinya ya, tapi sisi perempuannya juga, dimana kita harus bisa bersabar, kita harus bisa benar-benar mencari jalan keluarnya bersama. Karena pernikahan itu dua orang, bukan satu orang, dan kita benar-benar harus bisa yang namanya fight. Dimanapun tempatnya, mungkin banyak orang yang mencaci, mungkin banyak orang yang nggak suka, dan mungkin ada beberapa anggota keluarga dari pasangan kita yang nggak suka ke kita. Jadi kita benar-benar harus fight. Sagittarius, kalian harus mempersiapkan itu semua sebelum kalian melangkah ke jenjang berikutnya. Karena aku yakin para Sagittarius tuh nggak ingin namanya tertekan ya. Oke, itu yang menurut aku wajib banget untuk para Sagittarius dan diriku sendiri ya. Karena aku udah menginjak umur segini ya, aku harus mempersiapkan itu semua ya. Meskipun aku belum sempat berpikiran untuk mencari seseorang sih menurut aku, karena ya kita berjalan sesuai arusnya aja. Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa membuatku ketika aku emosi, aku tiba-tiba melihat dia dan tersenyum. Jadi emosiku tiba-tiba reda, hilang. Dan sebaliknya, ketika dia emosi, ketika ada aku ya emosi itu akan hilang. Intinya ya itulah, saling bisa mengontrol emosi kita masing-masing. Dan banyak orang yang beranggapan berekspektasi tinggi dengan mimpi-mimpinya, dan tanpa kita bermimpi, tanpa kita mempunyai tujuan, kita nggak akan tahu rasanya pahit, kita nggak akan tahu rasanya geronjalan, kita nggak akan pernah tahu rasanya dikhianati. Jadi mimpi adalah sebuah tiang, terus dasarnya adalah itu semua. Jadi bagaimana kita bisa membangun tiang dan dasarnya itu, dan keberhasilan adalah sebuah fondasinya. Dan warna senyuman dan kebahagiaan adalah semua furnitur perlengkapan bangunan. Jadi semuanya akan lengkap pada saat kamu sudah bisa siap untuk membangun mimpi-mimpi kamu dan bisa mencapai mimpi-mimpi kamu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mungkin kalian akan sedikit rasa bingung tentang sebuah ucapan aku, setelah sebuah obrolan aku ya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf ya. Dan aku minta maaf juga, mungkin ada dari kalian yang bingung tentang konten aku. Bang, konten lu tuh tentang apa sih sebenarnya? Bang, pembahasanmu tentang apa sih sebenarnya ya? Intinya aku akan membahas semua hal di muka bumi ini dari sudut pandang Sagittarius, dari sudut pandang seorang Sagittarius ya. Jadi mohon maaf jika kalian nggak paham, mohon maaf jika kalian nggak ngeh ataupun bingung ya. Ini seperti itu ya, aku minta maaf. Dan aku terima kasih bagi kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, bagi kalian yang sudah mensupport channel aku, mensupport konten-konten aku di channelku Ega Pratama Official. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius.